dijadikan sebagai saksi, sehingga hakim dengan bukti monitor itu, layar monitor itu, langsung menindak hukum ini dibenarkan atau tidak secara syarat. Kan maksudnya seperti itu. Nah, dari ibarat itu kan saksi-saksi itu harus orang semua, seorang orang. Dan tadi itu, kalaupun yang disampaikan oleh anjing pelacak, itu kan sifatnya hanya laut. Laut ini cuma semacam barang bukti saja. Kalau ada saksi rumah kebakaran 4 orang, itu harus ditunjukkan ada benar-benar rumah kebakaran. Ngomong sih bahkan rumahnya utuh kok, nah, itu kan tidak ada laut. Laut ini barang bukti. Kalau ada pembunuhan, yaitu buktinya lautnya yang mayit begitu. Ada saksi membawa mayit begitu. Tetap saksinya itu dibawa, tapi itu laut namanya barang bukti. Bukti bahwa ini adalah benar-benar terjadi pengabarannya itu. Nah, sekarang kalau ada anjing pelacaknya saja, ada anjing pelacaknya, kemudian nanti ada saksinya, apa? Kan ada saksi terus dilacak kan begitu, terbukti pakai anjing pelacak itu. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi sifatnya itu tetap mengacu kepada laut. Jadi ibaratnya kan juga laut itu kan, kepada laut. Laut itu memang nggak apa-apa. Ada orang ngabarkan rumah terbakar, lautnya mana? Rumahnya hancur, itu laut. Rumahnya Z terbakar, bukti masih bagus. Nah ini maka lautnya tidak ada. Maka ya syahid ada, tapi lautnya juga harus ada. Nah, berarti kalau melihat ini dari beberapa tadi ya, apa yang disampaikan itu, yang tadi sana menyampaikan masalah dokumen itu ternyata masalahnya catatannya hakim, tulisannya hakim yang tersimpan terarsip di kantornya, dibuka lagi, inilah keputusan saya, itu diterima dan sebagian ulama, itu saja sebagian ulama lainnya tidak menerima. Nah sekarang kalau hanya bukti layar rekaman monitor itu diajukan kepada qadhi, Pak ini bulan telah mencuri, saya lihat pakai layar ini buktinya, seperti itu. Ini berarti kalau kita kembali kepada hukumnya, ada hukumnya, kalau yang melihat itu memang hanya satu orang lewat apa itu, satu kameranya itu hanya satu orang, nah itu tidak sah. Makanya ini qadhi bertanya, kamu lihat dari mana? Ya dari layar ini, berapa? Ya saya sendiri. Kok kamu bisa memastikan? Nah ini rekamannya pasti menunjukkan seperti itu, maka tidak diterima. Nah ibarat-ibarat itu tidak ada yang mengatakan diterima, tidak ada kan? Tidak mengatakan diterima. Tidak sah. Kalau ada menunjukkan tindak lanjut gimana Pak? Silahkan, itu berarti kan sudah termasuk orang yang perlu diwaspadai, akan dipasang itu hirosah. Karena ini Pak, rekamannya sama, cuma itu rekamannya ditinjau ulang lagi, dianukan lagi gitu. Rekamannya diurus. Bagian menunjukkan apa rekaman ya tetap rekaman. Maksudnya kalau mau dilacak lagi coba dibuktikan lagi dengan cara melihat apa. Artinya semenjak ada kejadian itu terus kita ada suudzon sedikit sama dia. Enggak apa-apa, pemerintah itu kan irisuki, apa bisa idon. Kalau kita mau jadi hirosah ya harus suudzon. Jadi tukang mata-mata ya ada suudzon, mata-mata kok suudzon. Enggak jadi. Kalau mencuri paling putus. Ya kehilangan semua barang. Itu artinya kalau sudah ada kejadian seperti itu, maka dia harus mewaspadai dengan mengirim mata-mata. Jasus. Nanti dia menjadi saksi laporan kepada qadhi, nah itu yang ditindak. Seperti itu. Insya Allah ya, jadi mengenai rekaman ini tidak bisa menduduki persaksian, tidak bisa menduduki syahadah, kecuali memang ada 2 orang saksi yang melihat langsung lewat monitor tersebut, ya. 2 orang saksi melihat lewat monitor, bagaimana? Iya Pak. Tadi yang sekarang ada ini enggak. Kalau menurut ini mutlak tidak sih. Maksudnya unsur tuhmah itu ketika rekamannya dibawa ke sana. Ini maksudnya ketika melihat pakai Kamera. pakai monitornya itu. Langsung. Itu kan kejadian langsung secara langsung ya. Minum astagfirullah. ya misalnya Dan 2 orang sedang memerhati dari monitor dan seorang lagi nyambung kabel di sana, dia yang menunjukkan apa yang dimau di monitor. Kalau sekarang komunikasi hubungan lewat HP diselewengkan dipindah ke sana bisa nggak? bisa Bisa, Pak. Kemarin bagaimana keputusannya? kemarin Bisa. Sah, Pak. toh? Sah. Rasanya sah, ini kan sama.
Kalau kemarin tidak sah ya sekarang tidak sah. Cuman ngeten, kemarin kan dalam bab nikah itu memang ada khilaf kan syahadah melalui layar. Kemarin itu kalau sepertinya kalau melihat khilaf kemarin yang dibacakan oleh Kang moderator kemarin, lupa apa itu kemarin, ketika melihat semua bentuk penuhan ada mengatakan sah. Itu pun kalau kadosnya dari Zulkarnawi, kalau Zulkarnawi sana, Wabah Zuali kadosnya buatan sah. Soalnya kan seakan-akan seperti mir'ah ya kan, bukan seperti min warai zujat. Kalau kemarin kan min warai zujat sah ya kan. Dalam tufaniku kalau syahadah Baca ya jelas itu ya. Cuman yang pakai apa monitor. Biasanya coba yang Wabah Zuali. kalau Wabah Zuali buatan Monitor jelas atau pakai apa itu namanya? HP yang kelihatan itu. kalau monitor buatan jelas. Kalau kemarin itu entene sing apa? Entene ngeten Pak nek Wabah Zuali niku. Kanal qaida asabiqan kemarin wau niku enten wasyasatil hasib al-ali al-komputer. Terus itu yang kaidah yang tadi itu yang ijra'ul hukum di alatil ittisal hadiyah katalah apa? Terus seperti fax, syasatil hasib al-ali al-komputer. Terus yang keempat ini anal qaida as-sabiqah la tashmilu an-nikah li istiratil isyhadi fihi. Li istiratil isyhadi fihi. Cuma takbiran ngeten tok. Karena disyaratkan adanya saksi. Sedangkan saksi niku kemarin min warai zujat niku pun fima yadharu. Sama saksi kemarin nggak sah Pak. Nggak sah ya. Nggak sah. Sah. Tapi kalau jarak jauh mewakilkan sah Pak. Jadi cara melihat pakai lewat layar monitor saja berarti tetap tidak sah. Berarti sudah putusannya tidak sah. Kalau mau yang kemarin itu kan saat tidak sah persaksiannya karena ada syarat bukan Budur Pak. Nggih. enggak syarat isyhad Pak. Ya maksudnya syarat isyhadnya itu karena harus budur. Tapi di sini wala yamna'u al-ha'il ar-raqib. Enggak kan betul. Lain, so, kemarin sudah dibahas juga. Ya, saya ingat. Kalau kita melihat orang di balik kaca sah persaksiannya. Tapi kalau melihat orang lewat pantulan kaca ini tidak sah. Sudah dibahas seperti itu. Nah, sementara kalau orang rekaman atau lihat pakai alat-alat itu namanya kan sudah bukan lihat langsung mubasyarah tapi memang itu dari pantulan ke pantulan begitulah lewat perantara. Nah, itu jelas tidak sah. Nah, kemarin tuh bukan hudur toh, memang isyad toh. Soalnya kalau hudur dianggap hudur kita udah sepakat bahwa ketika ta'akud di alat ittisal ini kan walaupun jauh baina ghaibain dianggap sebagai ta'akudan bainal hadiran gitu. Fa'ila ta'akuda baina ma yutabaru ta'akudan bainal hadirain. Jadi tetap termasuk hudur juga. Cuman kalau isyad ini kan yang saya itu min warai nahwi zujajin sah. Kalau yang min warai mir'ah memang enggak ada takbiran yang jelas, cuman kalau melihat dalam masalah aurat itu kalau min warai nahwi zujat itu juga haram, tapi kalau min warai nahwil mir'ah itu enggak haram. Kalau yang sah itu juga dalam syahadat cuma min warai nahwi zujat. Itu pun fimayat harum. Jadi mungkin mir'ah pun enggak dianggap. Tapi tetap gugur sah. Berarti kesimpulannya kamera itu mutlak tidak sah. Tidak cukup. Tidak cukup untuk dijadikan saksi secara mutlak, baik langsung melihat lewat monitor langsung atau enggak. Apalagi enggak seperti itu. Al-Fatihah. Jadi maksudnya kalau mau jadikan bukti harus ditambah yang lain loh. Bukti yang lain kalau sudah ada seperti rekaman gitu kan. Kalau Kalau sudah ada rekaman berarti ini sudah perlu dicurigai. Sudah merupakan tanda-tanda yang perlu diwaspadai sehingga perlu dibuktikan. Itu belum jadi bukti itu. Kalau polisi hanya membuktikan enggak boleh. kameranya dijualan. Tapi biasanya kan perkatanya nggak seperti itu. Tapi nanti dari kamera itu kan secara politik kan ada jamnya gitu kan. Jam memang 24 jam terus. Pakai Nanti alibi, dari Pak. situ baru nanti orang yang mirip di situ siapa kan dicari orangnya, kemudian baru orang tersebut dipanggil dan dia punya alibi enggak gitu. Kalau dia ketika jam tersebut memang di tempat yang lain dan ada saksi, maka nanti dipertimbangkan. Ada alibinya Pak. Teleponan. Kita langsung jalsah yang Oke dah.
Si Kois mati mendadak. Mendengar ada orang yang mati mendadak, maka polisi ambil tindakan untuk meneliti. Untuk keperluan autopsi, maka polisi bermaksud membongkar kuburan Kois. Yang jadi pertanyaan, boleh atau tidak menggali kuburan dengan dasar deskripsi di atas? Enggak begitu. Deskripsi apa deskripsi? Mengenai soal ada pertanyaan? Baiknya apa sudah hancur atau belum tuh? Baru gimana saya? Baru dikuburkan. Baru dikuburkan. Ya. Terus ada pertanyaan lagi? Boleh soal? Gitu ya. Boleh gak mengenai Pertanyaan lagi bang. Ya boleh. Ini mayatnya Maksum apa bukan bang? Orang Islam. Orang Islam. Orang Islam. Ya. Kois namanya Kois. Tangga. Itu tadi ibaratnya ada yang nyatet-nyatet itu. Anu Pak, katib Pak. Itu harus jangan lengah. Pernah lengah dia nggak boleh lengah. Katib, rokib. Gimana, ada soal lagi? Mengenai soal? Jelas ya? Jadi mayatnya orang Islam, jaraknya baru dikuburkan. Masih segar. Terus? Ini otopsinya kenapa ini? Untuk apa? Kenapa? Untuk apa diotopsi? Untuk apa? Otopsinya mungkin gimana saya? Di deskripsi kan sudah jelas kan. Untuk keperluan otopsi. Jadi kok itu matinya dicurigai karena apabila kok ada orang mati mendadak yang dia tidak sakit, tidak apa-apa, tidak tua itu tiba-tiba, maka polisi itu langsung curiga. Seandainya saja di sini kok ada yang mati mendadak, itu polisi langsung datang ke sini kalau polisi tahu. Dengar? Maka langsung datang ke sini diinterogasi nanti matinya kenapa gitu. Itu buat apa toh? Diotopsi segala. Kalau sudah tahu ini keracunan dan tidaknya, Sebabnya mungkin ada unsur pembunuhan atau Ya. tidak untuk meneliti. Cuman penelitian seperti itu saja. Soalnya dilihat dari si Koisnya sendiri itu tadi pagi masih makan bubur, masih bisa ngobrol-ngobrol bersama ya kan, seperti itu. Tiba-tiba mati mendadak. Maka disitulah ada unsur seperti itu. Jadi unsurnya unsur curiga saja, takut-takut ada yang bunuh. Jelas ya? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, penggalian kuburan dengan apa sesuai deskripsi di atas ini dibolehkan oleh syara atau tidak? Ini wakiyah loh ini. Ini wakiyah, maksudnya bukan mengada-ada. Nah, terbukti dari berulang-ulang kali ya cara Boleh? Coba yang belakang dulu. Gimana? Boleh. Boleh. Yang ini? Boleh dong. Boleh. Mungkin ada yang lain? nggak boleh toh. Nggak boleh. Ibarat. Ada yang lain? Boleh. Tidak boleh. Oh, nggak ada yang jawab tafsir? Boleh mengenai yang boleh. Silahkan. Mukni 4. Oke, di sini kami katakan boleh. Ibaratnya dalam kitab Mughni juz 1. Juz 1 halaman berapa? Juz 1 halaman 496. 496. Iya. Boleh. Yang putih. Wa nabshuhu ba'da dafnihi linaqli wa ghairihi haramun illa darurah. Bi andufina bila ghuslin aw fi ardin aw saubin maqsubaini aw waqa'a fihi malun aw dufina li ghairil qiblati la litakfini fil asah. Jadi di sini jelaskan bahwasanya menggali kubur setelah dipendam atau dikubur untuk memindahkan atau selainnya itu haram kecuali darurat. Jadi di sini kami mengatakan untuk mengatopsi itu dikatakan darurat. Seperti itu. Seperti itu ya. Boleh memandang otopsi itu adalah darurat. Boleh. Lupa. Jadi kami punya dua ibarat. Pertama alasannya kan aslinya membongkar kuburan itu tidak boleh. Tapi kalau ada darurat seperti ini itu boleh. Atau bahkan ada hajat itu boleh. Ibaratnya yang darurat sudah di sini kan. Atau kami bacakan lagi dalam Fiqhul Islami dalam Sang Penakluk. Judulnya bongkar kuburan. Yahrumu nafsul qabri madama yudhunnu fihi syai'un minal idhamil mayyiti bihi. Fala tunbasu idhamul mauta inda hafril kuburi. Terus ila ankol terus
Wa yustasna min dzalika halatun taqtadiha ad-daruratu awil hajatu wal ghurdu as-sahihu wa ahamuha mayati. Jadi di sini dikecualikan daripada hal-hal itu adalah perkara yang menuntut darurat kan. Kemudian hajat ataupun ghurdun yang sahih. Nah, terus di sini di dalam masalah otopsi kan ya juzu di dalam fikul islami juga juz 3 masih ya juzu at-tasrihu inda darurati kan boleh untuk otopsi. Tasrih itu otopsi boleh untuk tasrih indal darurati awil hajati because ditaklimi dengan niat untuk taklim li agrodi tibatin untuk tujuan-tujuan kedokteran kan itu untuk forensik belajar forensik kan memang harus dibedil mayatnya itu au li ma'rifati sababil wafati atau untuk mengetahui sebab matinya kenapa gitu kan. Terus wa isbatil jinayati alal muttahami bil qatli atau untuk menetapkan apakah dia itu matinya kena menetapkan jinayat ke atas orang yang masih diragukan matinya dengan pembunuhan atau tidak begitu. Boleh mungkin yang mengatakan tidak boleh tumpah. Boleh toh? Ya. Ini bukan darurat mutlak. Ini jelas dalam kitab Ihyatu Zain Menawi Al-Jami' Al-Bantani. Wala yajuzu nafsyul qabri ba'da dafnil mayyit wa qabla al-bala 'inda ahli al-khibrah bi tilkal ardi lin-naqli walau li nahwi Makkah aw ghairihi kas salati 'alaihi wa takfini illa bukan illa li darurat sini illa li wahidin min khamsatin. Illa wahidin min khamsatin. Apa itu wahidin min khamsah? Al-awal ma idza dufina bila ghuslin wala tayammumin. At-tani ma idza dufina bi ardin aw thawbin maqsubaini wa talaba bihima malikuhuma. At-talithu ma idza waqa fil qabri malun wa in qalla. Ar-rabi'u ma law bala'a malan li ghairihi wa talabahu malikuhu. Wa lam yuzman mithluhu aw qimatu wa lam yuzman mithluhu aw qimatu ahadun min al-waratha. Al-khamisu idza dufina li ghairil qiblah yajibu nafsuhu wa yujal lil qiblah malam yatawiyat. Jadi di sini tidak boleh kecuali 5 perkara tadi. 5 perkara tadi sudah disebutkan yaitu kalau ada jadi ternyata untuk otopsi tidak ada di antara 5 perkara ini. Terus mengenai darurat ini ya ini 5 perkara ini. Termasuknya kalau dalam darurat itu Fadharuratu dalam kitab Asbabun Nadhair juz 1 halaman 176. Fadharuratu bulughu hadan illam yatanawalhu al-mamnu'u halaka au qaraba wa hadha yubihu tanawulahu al-harama. Jadi darurat ini adalah sampainya seseorang dalam satu batas kalau tidak menggunakan perkara itu, perkara yang dilarang bisa halaka, bisa bahaya atau mau bahaya. Gitu loh. Orangnya itu. Nah sekarang darurat ini adalah darurat kepada mayat. Soalnya kalau mayat contoh ya yang 5 perkara ini kalau tidak dimasuk ke kiblat bahaya haram ya kan mamnu maka darurat. Contoh dia memakan barang orang lain dan orangnya minta nanggung. Nah itu pakai pakaiannya haram, pakai pakaian ghosab itu harus kan gitu. Nah di sini darurat itu seperti itu karena kalau dia tidak melakukan halaka, maksudnya bisa halaka fil akhirah kan gitu haram itu kan. Halaka dia kalau tidak melakukan 5 perkara ini. Sedangkan sama perkara ini tidak boleh. Apalagi otopsi itu bukan darurat, hajat-hajat tidak. Apa gunanya? Gitu. Oh, ora. Oh, apa gunanya? Sematane sapa? Apa gunanya? Ono faedah. Aman. Boleh langsung. Istirahat di mana? Benar, beda. Aman tak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Coba. Lihat tuh Zen. Hah? Qauluhu wa tok. Wa nafsun li ghusrin. Wa nafsun li ghusrin.
Tatbikul ahkam nih. Tapi sama. Coba bacakan Tor, bacakan yang di audio. Sama di tali ini juga dan juga Mengartikan tadi kan. Aja tak boleh tadi kan? Haram ya? Aja Pak. Tidak boleh. Kalau ini tafsir di sana itu Kan aslinya bongkar kuburan itu Iya. nggak boleh. Cuman kalau dalam deskripsi di sini, Ini udah 20 nih. sebenarnya kami sendiri nggak tega berpendapat boleh dengan hanya baru ada kecurigaan polisi kok kan nggak tega. Tapi menurut kami ini ada auli ma'rifati sababil wafat kan itu maksudnya sebab wafatnya dia itu kena jinayat atau kena akrobi zaman yang lain kan. Enggak, coba bacakan Tor yang itu sebelum awli ma'rifati sababi sebenarnya juga. Ya justru pertama ini ya atas ribu boleh untuk otopsi kan. Pertama kan pertanyaan ada dua di sini. Kita apa itu? Kita pesan penakluk fikul Islami juz 3. Kan di sini kan ada pertama untuk otopsi, kedua untuk bukan kuburan. Sekarang otopsinya boleh nggak? Otopsinya boleh. Boleh untuk apa? Kalau itu saya itu minta Ya akhirnya. pas ditaklim untuk belajar. Jadi dokter-dokter ahli forensik itu mereka emang bedil-bedil mayat bisa dikeluarin apa dikeluarin itu sudah pasti tuh. Kalau pernah tanya dokter. Terus terus awli ma'rifati sababil wafat atau untuk mengetahui sebab matinya. Kan umpamanya ada orang kan ditinju, jebret gitu kan. Atau ditusuk kan. Kamu bicara aku mau susah. Apakah matinya dengan sebab ditusuk atau sebab yang lain kan gitu. Maka untuk mengetahui sebab matinya maka boleh ditasrih karena orang ahli forensik tahu dia ini sebab matinya ini kena tusukan itu kena jinayat atau kena sebab lain itu mereka tahu orang forensik atau isbatul jinayat atau menetapkan jinayat halal dalam bil ini sudah jelas. Terus wana mudalika li amri jinayatin tidak tawafaqo alaiha al-usul ila haqi fi amri jinayat. Kalau kok tawafuk ke usul ke atasnya itu padahal itu memang harus seperti ini caranya ya memang seperti itu. Ini masalah tasreh, masalah otopsi. Tasreh kan otopsi menyayat dengan panjang-panjang otopsi. Kita pernah lihat video forensik ke sana. Terus bongkar kuburan. Ini haram aslinya kan. Haram selagi kok masih ada prasangka tulang-tulangnya mayit masih ada, apalagi masih ada daging yang baru dikuburkan. Terus ada pengecualian. Pengecualian itu adalah hal-hal yang menuntut untuk membongkar kuburan tersebut, yaitu darurat atau hajat atau burdun yang sahih. Nah ini insya Allah kalau untuk mengetahui sebab kematian, umpamanya itu ya itu termasuk burdun sahih. Tor. ya. Ini katanya tadi darurat. Di sini ternyata tidak ada darurat. Sebenarnya ada hanya hajat saja. Contohnya Kita apa? dalam kitab Nihayah halaman 40 dan 41 jilid ketiga cetakan Darul Kutub Al-Alamiyah, harganya nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Au tada ayam mauludan fayun basu liqahu al-qaifu bi ahadil mutadayyin. Tapi dengan syarat waqayyadahul Baghawi bima idza lam yatataghayyar suratuhu wa huwa zahirun. Jadi boleh dikeduk itu kuburan itu selama mayatnya itu belum hancur. Kalau sudah hancur buat apa diotopsi? Mau apa ngotopsi lagi? Ini sudah berantakan. Begitu. Jadi ada kojidnya. Ini jangan semena-mena dibongkar, tapi harus ada dikojidin. Kalau mau bongkar ini kalau belum hancur. Begitu. Nanti dikasih tahu sama orang-orang forensik itu. Sekian. Terima kasih. Ini toh, jelas dia kalau mengatakan nggak ada darurat boleh itu jelas pokok jidan gitu. Itu undahnya kotak toh. Soalnya gini toh ya,
di sini tuh memang tadi udah saya bacakan qoblal bala satu kan. Terus ila di daruratin itu jelas banyak sekali tadi bacakan. Termasuknya di sini ya. Mau dibacakan lagi enggak yang di daruratin? Di daruratin itu tadi udah dibacakan. Terus di sini Tor, masalah janin itu prakteknya kalau dalam kitab itu kan kitab Asriyah Wahbah Zuhaili. Saya pun kalau taklim bagi saya itu saya tidak sesuai dengan Wahbah Zuhaili. Soalnya itu taklim itu tidak ada sama sekali darurat hajat ataupun gharul sahih. Dengan walaupun itu ada izin dari warasah toh. Dengan tak bilang ini toh. Kalau yang jinayat ini ya dalam kulubi saja yang kita zaman dulu. Maka dakwah janin syalala udwin kaisbi khalqatin. Kalau janin ini ada orang jinayah terus matian untuk mengetahui dia itu yang dijinayah itu mungkin kan tangannya itu tangan apa jenenge tambahan tangannya lumpuh tidaknya kan bayarnya kan beda nanti itu boleh. Terus wala yumbasyu li syahadatin ala surati alal mu'tamadi. Kalau untuk syahadah surah saja nggak boleh toh. Bahkan apalagi dibelah. Ini wala yumbasyu li syahadatin ala surati alal mu'tamad. Kan ada orang ini dia ini seperti apa? Orang mau syahadah, dia telah melakukan seperti ini. So untuk syahadah surahnya dia mayit itu dibelah, di apa jenis dikeduk, dilihat surahnya, oh ini mayitnya. Syahadah untuk mengetahui surahnya saja menurut kaul mu'tamad nggak boleh. Apalagi otopsi sehingga nanti harus mendel apa, dilihat apa. Itu enggak, bukan hanya syahadah. Kalau syahadah ini jelas ada saksi. Ini otopsi nggak ada saksi gitu loh. Nggak boleh itu berarti. Karena itu pun bukan darurat, bukan hajat. Sesuai dengan kitab-kitab salaf gitu. Kalau kitab mu'asharah nggak tahu. Taklim saja boleh, bahkan dalam Wahbah Zuhaili itu Tor ya. Kalau dalam fikih Islami itu motong anggota mayat untuk disalurkan atau didonorkan dalam kitab fikih Islami boleh. Kalau ada izin dari warasah. Kalau mungkin dalam kitab-kitab zaman dulu belum ada jelas. Moderator.